Beberapa waktu terakhir, berbagai platform AI benar-benar saling berkompetisi sengit dan berbacu meningkatkan fitur dan performanya. Selama beberapa pekan terakhir, kita sudah membahas berbagai model dan fitur AI terbaru. Beberapa di antaranya memberikan performa yang luar biasa. Terakhir, beberapa jam lalu, salah satu AI dengan nama besar dari perusahaan teknologi raksasa juga melaunching beberapa fitur terbaru yang luar biasa. Ya, Gemini, AI dari Google, selama beberapa jam terakhir telah menambahkan beberapa fitur baru yang tidak kaleng-kaleng. Sebagai bocoran, salah satu fitur terbarunya keren banget dan powerful banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya, Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang membahas berbagai AI yang insya Allah bermanfaat untuk bidang penelitian ataupun pendidikan. Kali ini mari kita bahas beberapa fitur terbaru dari Gemini atau Gemini. Ada fitur yang baru launching 5 hari yang lalu, dan ada juga fitur yang baru launching beberapa jam lalu pagi ini tadi, dan langsung saya buatkan videonya kali ini. Sekarang mari kita akses langsung Gemini terlebih dahulu. Untuk mengakses Gemini, kita bisa mengaksesnya melalui alamat berikut, gemini.google.com. Selain modelnya sekarang terbaru ya, menggunakan 2.0, ada beberapa fitur luar biasa yang tadi saya katakan yang terbaru itu pagi ini tadi baru launching. Oke, langsung saja kita tes ya. Yang pertama, fitur yang 5 hari yang lalu baru muncul adalah ini, Deep Research. Nah, seperti ChatGPT ya, di ChatGPT kan juga ada semacam deep-deepan, saya lupa Deep Reason apa Deep Research ya, di DeepSeek juga, di Qwen juga. Nah, sekarang di Gemini pun juga, dan ini keren banget. Kita minta sekarang dia melakukan sesuatu yang ilmiah terlebih dahulu. Nah, misalkan ini, buat pembahasan secara mendalam dan ilmiah serta menyeluruh yang membahas bagaimana peranan berbagai senyawa alami dalam menekan penuaan. Pastikan referensi yang Anda gunakan dari jurnal ilmiah berreputasi. Ini kita copy di sini, kemudian kita paste di sini. Nah, untuk menikmati fitur terbarunya, kita klik ini, Deep Research. Kita klik seperti ini sehingga menyala menjadi warna biru seperti ini. Kemudian kita klik tanda panah di sini atau klik tombol kirim. Sekarang kita tunggu prosesnya. Nah, ini ya, sebelum dia menghasilkan respon, dia memberikan paparan rencana yang akan dia buat. Di sini ada senyawa alami penekan penuaan. Kemudian di sini ada situs riset. Di sini ada beberapa langkah yang akan dia lakukan ya. Dari cari artikel ilmiah, identifikasi berbagai senyawa alami, kemudian setelah teridentifikasi ditelusuri lebih lanjut artikel ilmiah yang membahas senyawa tersebut, mencari studi-studi yang spesifik, mengevaluasi kekuatan bukti ilmiah, mencari artikel ulasan, kemudian mengidentifikasi potensi efek sinergis hingga merangkum temuan-temuan. 8 langkah ini akan dia lakukan semua. Selain itu nanti dia akan menganalisis hasil, baru membuat laporan, dan nanti akan kita peroleh hasilnya selama beberapa menit ke depan. Kalau kita sudah setuju, kita klik mulai penelitian, sehingga dia akan melakukan research atau penelitian secara mendalam terkait topik ataupun instruksi atau prompt yang tadi sudah kita masukkan. Nah, ini ada beberapa tahapan yang perlu kita tunggu, dan tahapannya mendetail sekali, dan ini keren banget. Tadi ketika saya coba ya, wah, saya terkesima sekali. Di sini bisa kita lihat fokus pada jurnal ilmiah. Dan dia memilih ini artikel ilmiah yang relevan dari sumber-sumber terpercaya seperti PubMed, Scopus, dan Web of Science. Kita tahu ya, Scopus sama Web of Science itu lembaga pengindeks bereputasi paling tinggi. Dan PubMed ini juga lembaga bereputasi juga khususnya di bidang kesehatan. Kemudian melakukan pencarian awal berdasarkan topik yang sudah kita berikan tadi. Lalu dia melakukan pencarian ke berbagai website ini, berbagai database besar ini. Di sini ada dari Poltekkes, dari Scholar Hub-nya UI, ada juga dari NCBI. Kemudian di sini ada dari Clarivate. Clarivate ini Web of Science ya, ada ResearchGate dan sebagainya. Kemudian dia mencari ini ya, senyawa anti penuaan teridentifikasi. Jadinya di sini dia sudah mengidentifikasi beberapa senyawa alami. Salah satunya ini lutein dan sebagainya. Kemudian dia melakukan tahapan selanjutnya. Lalu langkah selanjutnya, di sini dia berencana mencari lebih dalam. Oh ya, dia tidak hanya mencari itu, kemudian dia mencari lebih dalam mengenai mekanismenya. Jadi dia hanya mencari senyawa alaminya, sekarang dia mencari mekanisme senyawa-senyawa spesifik tersebut.
Nah, di sini dia mencari lagi. Dan ini, wah, ini bereputasi semua ini ya. NCBI ya, NCBI lagi, kemudian MDPI. Wah, jadinya selama tadi ya dia mencari dalam skala luas untuk mencari senyawa alami secara menyeluruhan, kemudian dia mencari mekanisme senyawa alami yang sudah dia kumpulkan dengan menggunakan beberapa website yang bereputasi ini. Nah, sehingga sekarang dia mendapatkan wawasan baru tentang senyawa utama yang merupakan senyawa alami tadi. Jadinya dia seleksi, kemudian dia dapatkan informasi baru, ya, kemudian dia memahami adanya mekanisme yang beragam, kemudian dia juga memikirkan arah penelitian selanjutnya. Nah, untuk memikirkan arah penelitian selanjutnya, dia cari lagi di berbagai website ini. Lalu dia melakukan analisis mendalam. Kemudian dia lakukan identifikasi tantangan dan variasi efek. Lalu apalagi? Dia cari lagi di sini website-website baru lagi. Dan ini juga tetap bereputasi ya. Jadinya dia melakukan beberapa langkah dan di setiap langkah dia dukung dengan pencarian di website sesuai dengan yang kita inginkan. Tadi saya ingin yang bereputasi saja, sehingga di sini dia mencari yang bereputasi. Dan saya ingin yang ilmiah, sehingga ini referensi-referensi ini, website-website ini ya tempatnya jurnal-jurnal ilmiah. Ada ResearchGate ya, kemudian di sini ada Frontiers sekarang, ada Semantic Scholar, ada Academic OUP ini ya, MDPI lagi, dan seterusnya. Ini keren ini ya. Jadinya dia yaitu dengan tahapan-tahapan yang bertahap, dan di setiap tahapan dia melakukan deep search ketika dia melakukan researchnya. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Dia sudah membuatkan draft sesuai dengan keinginan kita tadi. Dan ini detail sekali. Dan semua tulisan ini berdasarkan referensi-referensi yang sudah dia kumpulkan. Nah, ini referensi-referensinya. Bisa kita klik. Jadinya di setiap akhir tulisan dia, di setiap subbab yang dia tulis, di sini ada referensinya. Selain itu di kalimat-kalimat yang mengambil referensi tertentu atau di kalimat-kalimat yang dia mengutip, di sini pun kutipannya juga ada angka 1, kemudian ada angka 2, angka 3 dan seterusnya. Ini menunjukkan nomor referensi atau nomor sitasi. Formatnya menggunakan numbering. Wah, ini keren sekali ya. Lengkap sekali, detail sekali. Jadinya tadi saya katakan saya benar-benar terkesima. Karena hasilnya mendetail dan tadi bisa kita lihat prosesnya, dia tidak hanya sekali melakukan pencarian, tapi dia memisah ataupun memecah apa yang dia lakukan menjadi beberapa subtahap, dan di setiap subtahap dia mencari dan mengolah dan mengambil dari berbagai database ilmiah yang tadi bereputasi. Wah, ini ya detail sekali. Bahkan dia buatkan tabelnya seperti ini. Inilah senyawa-senyawa alami yang terlibat dalam penuaan. Ya, kemudian ini mekanismenya, ini sumber utamanya, misalkan ya kurkumin dari kunyit, mekanismenya seperti ini, bukti pendukungnya ada dari penelitian in vitro, in vivo hingga klinis terbatas. Dan ini bisa diekspor ini ke spreadsheet ya. Jadinya nanti dia akan kirimkan data ini, tabel ini ke spreadsheet di Google Drive kita. Nah, ini ya lengkap sekali dan ini sumber-sumbernya. Serta ini kita juga bisa ekspor ke dokumen. Jadinya ini juga bisa diekspor ke Google Doc kita, sehingga nanti juga bisa kita edit kemudian kita download. Kemudian di sini ya sumber yang dibaca tetapi tidak digunakan dalam laporan. Nah, ini yang dia kumpulkan ternyata yang dia kumpulkan tidak semuanya dia gunakan. Dia seleksi mana yang paling bagus, paling akurat, sedangkan yang tidak akurat tetap dia list tetapi dia katakan tidak digunakan. Kemudian di sini ada pemikiran. Wah, ini tahapan yang tadi sudah dia lakukan. Dia letakkan di bawah sehingga kita tahu tahapan sistematis yang dia lakukan untuk menghasilkan detail tulisan atau narasi atau laporan yang telah dia buatkan tadi ini. Ini setelah saya ekspor ke dokumen, bisa kita lihat di Google Docs-nya. Nah, ini ya. Oke, ini berapa halaman ini? 14 halaman dia buatkan narasi yang sudah tadi kita minta. Nah, keren-keren. Dan ini bisa kita download ya ke Word kita, sehingga silakan kalau ingin diedit di Google Docs bisa, diedit di Microsoft Word juga bisa. Dan ini semua referensinya bisa terlacak, dan tadi karena kita tahu dia mengakses database, maka semua referensi ini insya Allah juga bisa kita akses juga. Oke, ini yang pertama ya. Ini masih yang pertama ini ya, salah satu fitur terbarunya. Sekarang kita buka fitur selanjutnya yang terbaru.
yang tadi saya katakan ya baru launching beberapa jam yang lalu ya, tadi pagi, yaitu ini Canvas. Nah ya, Canvas juga kita temukan di ChatGPT yang terbaru juga ya. Sehingga ya tadi saya katakan, bahkan di thumbnail video ini saya juga sampaikan, fitur terbaru dan updatean dari Gemini atau Gemini ini tidak kalah dengan ChatGPT karena hasilnya juga keren juga. Nah kalau Canvas ini nanti dia akan buatkan tulisan di semacam apa ya, semacam halaman yang halamannya editable, sehingga kita bisa ubah-ubah halaman tersebut. Nah biar nggak bingung, langsung aja kita lakukan. Kita klik Canvas di sini, kemudian kita minta dia buat proposal. Nah ini ya, ini saya copy, buat proposal penelitian yang meneliti tentang penuaan yang tidak perlu ke laboratorium, tapi dapat dijadikan penelitian yang luarannya dapat diterima di jurnal internasional bereputasi. Ini saya paste di sini, kemudian saya klik kirim. Nah ini kanvasnya, seperti di ChatGPT. ChatGPT kan sekarang juga bisa seperti ini, sehingga dia membuat halaman khusus yang menyampaikan hasil dari prompt atau perintah yang kita minta. Ini ada judul penelitiannya, ada latar belakangnya, kemudian ada rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, kemudian metode penelitian, dan seterusnya, bahkan sampai anggaran dan etika. Dan tadi saya katakan karena Canvas ini sifatnya editable, jadinya kita bisa berkolaborasi kerja bersama si Gemini ini. Misalkan ini ya, ini bisa kita hapus ya, atau bisa juga kita kembalikan atau kita tambahkan selanjutnya misalkan ya, ini bisa diedit, atau kita juga langsung minta dia untuk mengubah bagian yang menurut kita kurang sesuai, kurang lengkap, ataupun kurang detail. Misalkan ini latar belakangnya terlalu sempit, maka kita minta seperti ini, elaborasi latar belakang tersebut. Selain itu susun dalam bentuk paragraf, jangan ada bullet ya, ini bullet ya, ini kan titik-titik, ini kan bullet ya, kalau nomor kan numbering. Nah kemudian misalkan selain itu rumusan masalahnya terlalu banyak, kemudian kita minta satu lagi, misalkan selanjutnya perbanyak kajian pustaka. Nah seperti ini, kemudian tinggal kita klik kirim di sini. Nah sehingga di kanvasnya ini dia akan update sesuai dengan keinginan kita. Nah ini kan diupdate ini ya. Nah ini lebih banyak lagi, rumusan masalahnya dipersempit sehingga tujuannya juga disesuaikan. Nah kemudian tinjauan pustakanya diperbanyak. Nah sehingga ini ya sudah, kita ingin apa kita tulis di sini, kita ingin revisi mana kita tulis di sini, atau langsung kita kerja di sini, kita buat kerangkanya, kemudian kita kembangkan satu persatu bersama dengan Gemini. Sehingga kita berkolaborasi bersama si AI ini untuk menyelesaikan tugas kita yang berada di kanvas ini, gitu ya. Kemudian saya jadi penasaran ya, ini kan semuanya basisnya pengetahuan ya. Jadi kita minta dia buat ini deep research, kemudian kita bekerja bersama di kanvas. Sekarang saya ingin tahu ya, saya ingin tahu dia itu update-nya sampai kapan, pengetahuan yang dia miliki atau cut off knowledge-nya itu sampai tanggal berapa. Maka saya tanyakan seperti ini, dan ini juga sering kita tanyakan ya ke chatbot-chatbot yang kemarin sudah kita bahas, ada DeepSeek, ada Qwen ya, kemudian ada Mistral dan sebagainya, dan kita tahu ada perbedaan. Dan yang luar biasa yang ini ya, yang Grok ya, Grok dari X yang dikembangkan oleh Elon Musk ya, dikatakan oleh Grok, saya ini update terus informasinya, alias saya informasinya berkembang gitu ya, beda sama yang lain yang memberikan tanggal, yang tanggalnya kadang 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau beberapa bulan yang lalu. Sekarang kita tanya kepada Gemini atau Gemini, kapan tanggal batas pengetahuan Anda? Kita tunggu. Nah dan ini sebagai model bahasa besar, pengetahuan saya didasarkan pada kumpulan data teks yang sangat besar dan terus diperbarui. Ini seperti si Grok kemarin ya, jadinya Grok sama Gemini ini keren ini ya, jadinya informasinya tidak terbatas sampai tanggal tertentu, tetapi dia selalu diperbarui informasinya. Selain itu dia juga memang memiliki layanan untuk search internet. Dan di sini dikatakan saya terus belajar dan berkembang, dan pengetahuan saya terus diperbarui dengan informasi baru. Keren ya? Oke, demikian ya penjelasan saya terkait perkembangan dari Gemini
yang tadi saya katakan salah satu fitur yang saya bahas hari ini itu baru muncul beberapa jam yang lalu di pagi hari ini ketika tadi saya mau sahur. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sabtu kita akan bertemu lagi untuk membahas EE baru dan EE yang bagus untuk penelitian, pendidikan ataupun untuk bidang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.